أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Wa hum utai ahlun nar iku yastarikhuna iku bengok-bengok sapa ahlun nar. Bengok-bengok fiha ing dalam nar. Yastaghithuna tegese jaluk tulung sapa ahlun nar bisiddatin kelawan tenanan banget. Wa awilan lan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampai rasa sakit itu bahasa Arab awil. Yaquluna padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana akhrijna. Rabbana do pangeran kita akhrit kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha sangking nar. Nek wis jenengan tokno nak amal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh. Ghairal ladzi ing saliyane ngamal kuna kang wis tau ana kita nak malu nglakoni sapa kita. Kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal soleh yang belum pernah kita lakukan. Fayuqalu mongko den ucapno lahum kedhi ahli nar. Apa dawuh awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammirana ta ora ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh. Ma ing siji waktu, ma ing siji kesempatan, waktan tegese siji waktu. Ya tadzakkaru kang iso dadi eling, to mestine dadi eling fihi ing dalam waktu sapa man wong tadzakkaru kang gelem eling sapa man. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh wa ja'alan taqakum ing sira kabeh apa nadhiru apa utusan. Ai rasulu tegese rasul. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh sapa nadhiru sapa peringatan atau wong sing ngekeki peringatan ai rasul tegese rasul. Atau warasatul anbiya kalau sekarang fama ajab tu mongko ora nyembadani sira kabeh. Fadzuku mongko ngicipono sira kabeh utawa ngrasakno sira kabeh. Fama lidzalimina min nasir. Fama lidzalimina mongko ora ana iku kedue pira-pira zalim ail kafirin min nasir ente wong sing nulungi. Yatfa kang iso nolak sapa nasir ala daga ing siksa andum saking adzalimin. Orang-orang kafir itu tidak ada penolongnya. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimu wa ibis samawati iku dat sing mirsani barang wa ibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Inna usatan wa ta'ala wa alimun dat sing berso bidati sudur kelan dirone ati. Ai bimatur sekelan perkara fil qulubi yang dalam pira-pira ati. Ati sing samar wae Allah berso. Fa'il muhu mongko te persane Allah. Fa'il muhu mongko te persane Allah biwirihi kan liyane mafi sudur. Iku aula luwih utama. Binadzori kelawan ningali ila halinas maring ukuran manusa. Wa ta'awwa alladzi taj'ala ingkang gawe sapa ladikum ing sira kabeh kowe digawe khalaifa ing pira-pira saling bergantian fil ardi dalam bumi. Utai lafat khalaif jamu khalifatin jama'i lafat khalifa ayakhlufu sing ganti sobat di sebagian sira kabeh badene sebagian. Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan itu saling silih berganti. Faman mongko tesapane wong kafir iku ngafiri sapa man mingkum sangi sira kabeh fa alihi mongko melarat ing atase man. Kufruhu utawi musibah kekafiran iman. Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya. Wabalu kufrihi tegsentuk prahara atau musibah kekafiran iman. Wala zitulan ora nambahi al kafirina ing boro wong kafir apa kufruhum sifat kafirin inda rabbihim. Ana ing sandinge pangerane kafirin ilamak tan kecuali ing kebencian. Ndak ada sifat kekafiran kecuali hanya menambah kebenciane Allah teng tiyang niku. Khotoban tegese nambahi murkane Allah. Wala izitulan ora nambahi al-kafirin ing boro-boro kekafiran apa kufrum kekafirane kafirin ila khasaron kecuali dadi kerugian lil akhirati maring akhirat. Dan kekafiran itu pasti mengakibatkan kerugian ning akhirat. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum akhbiruni maksudnya. Mbok yo kowe nyeritani aku, mbok yo kowe berargumentasi ngabari aku.
syurakaakum ing mitra-mitra sira kabeh utawa ing sesembahan sira kabeh. Coba kasih tahu aku, ini kata Allah. Kata Allah, coba kasih tahu aku tentang sesembahan-sembahan kamu. Tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanging liyane Allah akhiri tegese liyane Allah. Wa hum taladina ku alasnamu misale pira-pira berhala. Alladzina rupani asnam za'amtum kan nyangka sira kabeh annahum satamni asnamu syuraka Allah iku pira-pira mitrane Allah sama-sama berstatus Tuhan. Kata Allah kalau itu betul mereka Tuhan aruni. Merohno sira kabeh. Coba kasih tahu nih ingsun akhbiruni tegese ngekeki weruh sira kabeh ning ingsun. Mada ing apa khalaku gawe sapa syuraka minal arti saking bumi. Kalau mereka itu Tuhan, coba kasih tolong aku, beritahu apa prestasi mereka, apa ikut menciptakan bumi. Am lagu mono ta utai para syuraka usirkon ikut andil, syirkatun tegese melok andil ma'awa sertane Allah fis samawati ing dalam gawe pira-pira langit fi khalqis samawati tegese ing dalam gawe pira-pira langit. Am atena gumuto paring ingsun hum ing syuraka kitaban ing siji panduan kitab, siji aturan kitab utawa panduan kitab. Fahum mongko te syuraka iku ala bayyinatin ing atase kejelasan, maksudnya argumentasi ilmiah, hujjah dan tegese argumentasi ilmiah mengku saking ikilah kitab. Misale bi annalahum kan sak temene iku tetep kedhi syuraka ma'i sertane ingsun sirkatan ana kontribusi, ana sirkah, ana andil. La syai amin dalik. Niki titik ya, titik la syai tegese ora ana apa-apa iku mujud, enggak ada kontribusi mujud ning dalika sing mengkon-mengkon kabeh. Bal iya itu zalimun, maya itu. Balik ora bakal janjeni sapa adzalimun abra-prong zalim ayil kafirun ba'du sebagian adzalimun ba'dan sebagian ila khururan kecuali janji sing palsu. Batilan tegese janji sing palsu. Biqaulihim kelawan pengucape kufar misale al asnamu te boro-boro berhala iku tasfa'u nyafati apa asnam lagu maring kufar. Pun titik. Inna wa sa'atana wa ta'ala yumsiku iku ngeker sapa Allah, saya ngendhalekno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan ngendhalekno bumi. Allah itu yang mengatur mengendalikan langit dan bumi antazula supaya ora aslek apa langit dan bumi, tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh, ora aslek. Ayam na'u tegese nyegah sapa taala guma ing samawatan ard minas zawali saking zawal. Ini saking aslek, cara Jawa aslek bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Wala in zalata umpama aslek apa samawatan ard utai lam iku lamu kosam enam kosam. Wa la in zalata in amsaka mongko ora iso nyekel huma ing samawatan ard yumsik tegese ora iso nyekel huma ing samawatan ard sapa min ahadin sapa wae. Min ba'di sanging saliyane Allah isi wa uti saliyane Allah. Kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh, tidak seorang pun bisa menahannya. Innahu satamna. Kenapa sekarang belum runtuh? Innahu satamna Allah iku kana ana sapa haliman dat sing akeh apiane. Furan terakeh nyepurane. Misale fi takhiri qabil kufari ing dalam ngakhirno siksane pira-pira wong kafir. Wala in Sudin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'hum nadhirun la yakununa ahda min ahdal umam. Falamma ja'hum nadhirun ma zadahum ila nufura. Wa kamulan padha sumpah sapa kufar Mekah kufar Makkah zaman iku billahi atas nama Allah jahda aymanim lan banget sumpah kufar. Manane ghaya tasdihatim tegese banget kuwi make sumpah kufar fi yang dalam aiman sumpah. Mereka bersumpah muni ngene la in ja'hum umpama lamun teko hum ing kufar Makkah sapa nadhirun rasulun ayakunun aitine bakal ana sapa kufar Makkah iku ahda iku luweh entuk petunjuk min ikdal umami dibanding umat-umat sing wis ana. Mereka bersumpah dari kafir Mekah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Min ikdal umam ayil Yahudi disang Yahudi wan Nasara lan Nasrani wa khairihim lan Yahudi Nasrani. Ayya wahidatin tegese dene salah suci minha saking ikilah umat. Lama ra'au semangsane padha ngerti sapa kufaru Mekah minta ketibatim saking oleh ngorono sebagian Yahudi Nasrani badan sebagian. Iskolat misalnya nalikane ngucap sapa Yahudi ngomentari laisatin Nasara ala syai. Nasrani itu tidak siapa-siapa. Wa qalatin Nasara laisatul Yahudu ala syai. Falamma ja'amu kasmansane teko hum ing kufar maka sapa nadhirun rasul kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azalahum ila nufura. Mongko ora nambahi apa rasul hum ing kufar ay maji'u tisekane rasul ila nufuran kecuali dadi menjauh sangka kebenaran. Tafautan tegese menjauh anil huda sanging petunjuk. Mergo istikbaran krana sombong fil ardi ing dalam bumi.
Sombong anil imani sangi iman. Utai dawu istikbaron maf'ulun lah dadi maf'ul lah. Wa makra sayyi lan krana reka daya sing elek, ail amal sayyi, tegese amal sing elek, minasirki sangi syirik wa khairi lan liyane syirik. Tawala yakhifulan ora bakal rusak, ayah bitu tegese orang rusak al makru sayyi, rekayasa sing elek ila bi ahli kecuali wong sing nglakoni al makru sayyi. Wa wa te ahlul makri ku al makiru maknane sing nglakoni rekayasa. Wa wasul makri uta nyifati lafat makrun bisayyi iklan lafat sayyi ku aslun ku asli. Rekayasa iku ingkang elek. Al makru sing asaye. Tapi wa idhofatu ta idhofano lafat makru ilahi maring saye qabru sedringe dawuhi kirupane dawuh makru saye iku istimalun penggunaan akhiru kang liya. Kudira kang den kira-kira ana fi ing dalem makru apa mudhofun mudhof hadaron krana kuwatir atau krana menghindar nal idhofati sang idhofa ila sifati maring sifat. Fal yang turuna mengkono ora ngenteni sapa kufar ayan tadiruna ila sunnatal awalin kecuali ngenteni ing tradisine wong-wong dhisik. Manane sunnatul wahi tegese tradisine Allah fihi dalam awalin. Rupane minta dibim sangking nyekso al mukadzibin. Ditakdzibin sebab oleh gorono al mukadzibin to para pendusta rusulahum ing para rusule mukadzibin. Falan tajika mengko ora bakal metu sira kabeh sunnatillahi maring sunah Allah kira bakal metu tabdilan ing digenti. Walan tajika li sunnatillahi tahwilan ing dirubah. La yubaddilu tegese ora bakal genti utawa la yubaddalu tegese ora bakal digenti bil adabi lan siksa wa ghairu liyane adab. Wala yuhawalu lan ora bakal din alih napa adab ila khairi mustahiqihi maring wong sing gak berhak untuk adab. Tentu adab akan tepat sasaran. Awalam yasirono ora mlaku sapa ngake fil ardi dalam bumi fa yang dulu mongko ningali sapa ngake kaifa kana hale kaya ana apa kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibat wong akeh mikoping sang sedurunge kufar. Bahwa kanu lan ana sapa alladzina min qablihim asyaddal banget minhum tinimbang kafir Mekah apane kekuatane. Fa ahlakahum wa mongko ngrusak hum ing kufar sapa Allah bitakdzibihim kelawan gorohne kufar rusulahum ikra rusule Allah utawa rusule kufar sing diutus Allah. Wa makana lan ora ana sapa Allah li'jiza supaya ngapusno ing Allah pos min sein perkara kuwi. Manane yasbiquhu wa yufawwitu. Tegese ora bakal disi apa syai'un Allah wa yufawitu lan iso nglolosno apa syai'un Allah. Kalau Allah berkehendak ndak ada yang bisa menyalip kehendak Allah. Fis samawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi. Inna usatana wa ta'ala kana ana sapa wa aliman ten pirsa bil asya iklan pira-pira perkara kuliah sakabehane asya qadiran tetet sing akeh kuwasa alih ing atas asya. Walau yu akhidu wa. Nek kula terangaken iki ngantos surat Yasin. Niki kalau terangno masalah hujjah ya, masalah napa hujjah dawuh pangeran qul ara'aytum syuraka akumul ladina tad'una napa min dunillah terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati niku waqaf ya. Terus kata awal lagi am atenahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Terus dawuh pangeran Malik bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa kalau terangkan ini, jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena binadori soheh dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu dikaumi yakinun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Jadi
Sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun, nafsi ingin salam itu yang dicucuk dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridho khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinah, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti juga ngendikan idza zuharatil fitan wal bid'u falidhil alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mungkin rokok kabeh. Kan nggak mungkin syafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon dewi dadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu rokok ya rasanya syafaati kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Kelon dewi dadari karena trauma di bocah marah. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng iki sesuatu takok. Seribet deh, no. Nah, tentu saya juga sibuk soal pangeran sudah. Makom saya sudah sibuk soal pangeran. Kue pesta seks yang kulo soal pangeran. Wah, swargame wayate pokok inna ansa'na guna napa? Insya'a faja'alna guna. Karo kelon jadi perawannya berarti keloni seribet. Kalau insya Allah melok daftar sing fa'ama ingka ana minal muqarrabin farahu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibagas bidadari makan-makan enggak, dari farahu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifat. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu juga bungkon. Taruh rasanya mengayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, ya. Punya kedua premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot teman. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian enggak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimat kita. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyah di beberapa madrasah, termasuk di situ kiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini. Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah.
Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik nginep di masjid karena ya ada tarehnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kamu bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok atau liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja ngaco. 01 apa 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, belalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim masdur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhluqan, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa. Kalau namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh ya gendeng sarap. Orang usah dipatahin yang gendeng, sebenarnya mau mati deh. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun. Amin dahum khuzuk. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali aktina syai'an. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali.
Nah sekarang orang iman itu kuat itu semua. Makanya ada wali-wali. Iman itu Allah taklit, jaluk yang aneh-aneh. Di bojo ayu suka jaga. Bila Allah secara hujah aja nggak pernah sudah minta. Makanya kita ini hidup di zaman saraf masal. Lu kalau nih jaluk pengiran agak kuisen. Coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah. Yang supaya agama ini tamkin fil arad, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Nah, prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelada. Enggak setan pingsan dia. Sokor-sokor stres dia. Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan menggoda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal dulu TV atau tinggal kemudian ngejendok dangdutan. Ya kalau kepeksa apa-apa, kelasem lah. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat, alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggelin dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Wah, ngenteni bar lo anggelin dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Mangan mie waret tuh. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak saling Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Nanti dulu sinetron. Itu yang lucu aja. Itu yang lucu-lucu. Untuk apa? Mencari Tuhan. Pokoknya saya aneh-aneh. Saya ngobrol-ngobrol yang lucu-lucu. Saya perane wong apa? Saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering dulu sinetron sing ono dialog wong goblok-goblok. Wong goblok itu menarik gitu. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena keluar berkali-kali loh kalah wong goblok. Itu jawabannya. Ini tak cerita nih, beberapa kali ini dari besar cerdas berkali-kali kalau ambil goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senangannya rumah sapi. Menurut saya ya orang tuanya itu mampu, sangat mampu untuk beli. Pak buat ditukokno mawon wong sepeda. Kata bapaknya, "Anakku nu jok mondok tak goblok." Oh, jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge dunya iku Gus, sing lahirno dunya kok sapi iki ndek anak. Wedhus ndek anak jenenge dunya. Di mana-mana jenenge dunya sing lahirno dunya. Iki dunya kok mangan dunya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane. Tuku dunya sing ngentekno dunya. Cara dene dunya iku sing lahirno
dunia. Pinter begitu. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia. Dunia kok mangan dunia goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena titik. Lala dia diterkon sepeda motor, tapi tetap mengalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mending ini, loh Gus mau kalah tadi. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no, dunia nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya, yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi di imanil Arab al kholina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi di imanil Arab itu wong desa al kholina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur. Imam Asy'ari saja harus belajar dari orang awam, orang goblok-goblok. Kita kok ingin ya Bedawi bima araf tarubak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarubak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana wong tangane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing barli. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular, berarti ular harus liwat. Bekas tercak manusia, berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam asarun min asari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ono sing ya. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet. Mergo ana letong, ana sapine. Ana teracake wong, berarti ono sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa asarul aqdam ya dulu alam masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zoli hadal arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada ada. Ya natur apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Maka dia ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibin wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau harus dulu 1,5. Paham ya? Nah, lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tawar ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa? 500 ribu kan? Sekarang kalau 100 ribu, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa?
Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu limanya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Nah, prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabbibul asbab. Nah, kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama. Kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalla. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan nggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu nggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Jadi pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amkhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Paham ya? Kalau balik malah. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, ndak, ma'alim tulakum min ilahi wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn li surhalla ali abluhun asbab samawati fa'attali ila ilahi. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhan yang Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya, kayak piramida nginceng pangeran tetep ra ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Wah, itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tambah Tuhan. Tak Tuhannya balita kan gitu. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan datang terlambat. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman. Mana gendeng ya Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul. Nah sekarang orang itu gak belajar logika. Iman di Allah orang mantep ning ati, cek iso digunjang setan, jalukan ke sana. Jaluk suaraku kamu tuh. Kamu tuh. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, pora koya saya.
Kalau saya sholat itu untuk hak Allah. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silakan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter mau nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan. Dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya. Nak kue pinter kayak nyanyi aku. Karena ya mungkin juga, senajan rodok mukal mungkin. Sanggep aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan ya, biasanya hasud ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoknya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian aku balik terus didol ilmu kurang atau royalti tambah parah lagi. Nah aku gak pakai logika pas. Pakai logika itu selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi buat khuli jannah. Sekarang enggak dibalik orang yang masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang gue jatuh Lailatul Qadar wis kliwat. Ini wis Dzulhijjah iki. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa aja hari Arafah, bisa hari ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah kamu kan pemalas, ikut yang partai 21, 23. Karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya ada milih 21 berdasar ilmu apa berdasar kenalan, terbatas waktunya kan. Kan lebih sempit tau. Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi saya enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud? Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud dan super wujud itu wajibil wujud dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran enggak ada coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah. Tapi ora Allah ku sing sapa. Ya kan Allah. Dene nyifati Allah mau sing ngekeki swarga, sing ngekeki dhuwit, sing pengen ngekeki dari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngelola widadari. Makanya kalau dia jadi wali takdir, tak laporkan MK, tak solo. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun? Nah. Kalau ulama enggak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu. Itu jenenge bener-bener ulama. Itu disebut bahwa ayatum bayinatum fi suduril ladina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut nama yang sabuhan di ibadih. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nuang itu rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena dia nangis itu diram di swarga. Di swarga gak sangloni. Jadi itu ada orientasinya.
Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid ya. Karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran biasa di sepuro dosane. Terus apa? Swarga. Terus apa kene swarga aku takut. Saya aku takut ayo sing apel swarga apa kegiatan rencana pertama kok. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansana binawa. Ini saya kalau harus jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mata dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumah samu kagak wiridan kau. Enggak, wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampai. Karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, enggak, tak jamin enggak. Kemudian mau colek lu yang 10.000 enggak biasa wiridan. Tapi khosyahnya sama Allah luar. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama siapa tadi? Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis deh. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu kemudian wong liya kabeh darane elek mangkel. Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo kayak carry, mangkel enggak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kayak di Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha kayak carry pijalke mangkel ora kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Juga misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh hari sujud ora kakuat iki. Kita kok di Barnos. Karena dihormati situ hanya orang apa saleh. Kakuat iki. Mau kakuat iki. Toko jadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa, terus diundang ngelik. Oh, mangkel kan. Lha bayangno. Kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang lek. Atus walang lek ngono. Oh, semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel enggak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Saya mau misalnya di desa terus orang desa nganggep model tepak terus saya mau
Badhe numpang wedhus kula langsung Pak. Ya, makanya branded itu harus dimaklumatkan. Itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada puja-puja. Engkau ini tidak fair ya Allah. Menangis. Wah, kok yang pengenan saja, swarga Gusti. Ada kala-kala. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Sampai saya di Kudiro, di Tebirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir gak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini. Kemudian gak ada menghadap engkau. Gak ada menghadap sama ini tidak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tahu. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit, maksudnya para malam, jika itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yas'amun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ini kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu aja. Allah kok libat lo kok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah kok jak koalisi kan gitu terus. Malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kalau sudah ada saat diterusin banyak harus. Ya sudah ada saat diterusin. Walau akhir itu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bimakan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Matar mongko ora ninggal sapa wa taala dari ing atase dhuwure artayil ardi minta batin saking kewan apa wae. Nasama tendik kewan tertuju kang melakukan nasama alih ing atase. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang, enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu'akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamman kang mesti tentono. Yaumil kiamat diksi dina kiamat. Fa idza ja'a mongko nalikane teko apa ajalikum ajale wong akeh fa inna wa. Mongko satena wa ta'ala iku karena sapa wa bi ibadihi kang kaulan apa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Caranya ngemalas Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim surat Yasin Makkiyah tunti surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulah maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dari Allah taala wa idza qira lahum anfiqu ala ayat niku. Au madaniyatun terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah isnatan iku loro wasamanun lan 80 apane ayatan ayat. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bi muradi bi. Allahu a'lamu dat sing pirsa bi muradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad.
Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin, wahai Muhammad, kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin, Habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimurati kita. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya. Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa alamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Nabi Allah sallallahu salamullah ala Toha Rasulillah sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Tuhan dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bukan jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah diaji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alaikum ta'alikun ta'aluk ma'akoran para koblau kang sedurunge iki dawuh. Ayatorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qoblaka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal hudalan petunjuk. Wa taqitu tinau kiti fil qasami lan qasam wa khairi lan liyane qasam murad niku nolak liqauli kufari marang nabi wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz. Sing tanzilal azizi. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dan kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkep nyamuk. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khobar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung iki kok. Jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa bingung mergo ora paham pilihane loro. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan
tanzila. Maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Qur'an itu kese Qur'an. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'an tentu Qur'an. Qur'an tujuannya ditungdira supaya ngekei peringatan sira bil Qur'an kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Ma'undzira kang ora dikei peringatan sapa abang bapak-bapak wong akeh elam ning baru. Iki ora dikei peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalem zaman. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering duduk di nasihati Mbah Mun, enak alim lu, aja sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23. Saya itu nggak pernah ngitung sengaja. Tapi lagi malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa harap-harap lah itu kok biasa wae. Orang kelas e. Ben sing tok lah tuh ben wali-wali wae. Kene untuk cipratane wis cukup. Lah wong trawe arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, kok jalur Lailatul Qadar ini lama banget. Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus. Kok sampai ulama itu macam-macam. Ya rai-rai ini ki pantas entuk Lailatul Qadar untuk adab aja. Ayo. Orang tuh adab itu bagus. Ya, jadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane yo ora tu qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisin, bulan darurat tuh kotor gak diisin. Tapi ya oleh orang pangeran apian, pangeran kan, tapi yang misal pangeran ora aku, luwe apian di bang aku. Jadi soalnya disakno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi rasa disakno itu iman jalin dan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh itu ning Tuban ning Jogja bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarapku iki kita ora ono ngajar nomor ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kedat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Kalau Lailatul Qadar gini sudah sering terus dulu angin. Angker daerah gunung itu banter terus sama. Wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa bersolat 1000 rakaat terus utang mesti sahur. Sampai 10 togo-togo sing mbok dolimi jalui 10. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim untuk Lailatul Qadar. Tapi kira ngerasa ra dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye? Wis ngene iki luar biasa, no? Luar biasa. Gua nang ngandel kula. Wis ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna bin nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufassir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita
Takut itu, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun warga? Terus di luar warga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan ono keren ya. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab mengkoya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh. Pernah mulan, pernah sowan. Ya, saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah gak luan. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan. Gue mikir bocah ora kabeh. Jadi senang itu, senang itu. Saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi, kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum. Kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsir. Adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama. Itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini. Allah bilang gini ke saya. Hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang. Adil itu menyamakan sesama murid. Haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini. Ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab-Arab salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemenangan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini Allah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap mengajar bilang begini. Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga. Itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan jadi repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan.
Jare sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang. Saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim benar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun antak tesuruh minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor sholat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor sholat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dibakar hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter. Ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu toh. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najis, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasrus sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufasir mencontohkan qasrus sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, kakek alim udah tenan dokter tafsir. Enggak tak, ini sudah di. Tapi apa orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi faida amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Nah, misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule terus menisan nah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas ya. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala tidak boleh melebihi batas. Lho ora ape ngetok gedangnya jupuk sik sing mateng dipangan ketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2.
Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis, satu teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju deh, malam dulu tidur, lelatul, betul. Aku wis gumun be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam yang daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatrah ing zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah. Atau sudah ada Rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane di mana sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu ada ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nas biasanya tafsirikan kufaru Mekah. Kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasib di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya enggak ngikat. Ya, tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya Arab itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak. Wajib berarti sih. Wajib mana nyata ala aksari ini. Yang atas saya pakai wangkai biladan. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane adab. Wajib berarti sih wajib apa adab ala aksari ini biladan. Fahum mengkote wong akeh layu minun araiman sopong akeh. Il aksaru dikisi udah agak wong uraiman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin Batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hina la yang fa'u nafsan imanu alam takun amanat mingkop. Inna saat temen ingsun ujar naga ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulune mengaget agai aglalan ing belenggu. Biayu doma kabaran biantu doma kabaran sento di kumpul no ilaha maring anak kok palai di tangan. Di anak gol lah karena saat menewin ibu yajmau bisa ngumpul no palgil aliada ing tangan kalau no maring geger maring no guru-guri itu jenis unik. Wong Arab nak darani kene ku unik, nak darani kene ku nasr. Ya cari wong Arab, ya kene ku unik, kene ku nasr. Lah gulun itu tangan tidak kok tengok, nabo gulu. Nabo ini jenis cidok nih, jenis guri. Faya mengkoti tangan ilai di kumas muatun tekupono ilal askoni maring dagu. Ini gitu jenis dagu. Jam udakonin. Waya mustama ulahyan. Kumpulnya dua dagu atau dua wang. Nah, gitu mana? Fahum mengkota mengakai mukmahuna iku jadi bunder sapa ngakeh. Manane rafuna ngangkat wong akeh usaha misirae wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa ngakeh khoda ing ngendekno rukus. Mene dhewe maksud wa ada uta iki mutamsilun mubayangan, mutamsil gambar. Mulane kula gumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utek, wong dhisik nak darani bun rokok digludung. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku yo pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten, niki kan niki jenenge dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat kan nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jito. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung lho, malane wong kuno nadane bener apa iku. Ki bayangno saiki sampean ra usah gak usah mlebu maksudnya, paham? Malane pemlayu ora iso wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya praktekno saiki.
Orang tunduk. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh lek imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan gawe sapa ingsun mimpi aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Mamin kholfim saking burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa tumiha lan tumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekei gelap ingsun ing wong akeh, mongko te wong akeh lha sirun ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contone itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara Musyuti kabeh iku mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak orang alim keren. Nah, tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Nah, aku tak ada kata siapa Gus? Tak didono kitabe. Lah aku ya didono rekaman. Iku sampe zaman akhir kan wis maju. Soalnya sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan. Cukup kenapa kan ya rugi kan? Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Terus jebule padha ae. Disane normalnya. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan enggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan enggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka enggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya enggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Nah, orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi, ya saya harus ikhlas kalau kamu saya cinta. Asalnya di bodoh kali ini ngata semua kayak angker tahu itu ngekek peringatan sih aku mengaga tapi film jadinya angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili alam nasil hamzah. Waktu kali alifan ngelakukan alif bina usaha landaran dan hamzah sing kita sil wa ufralan ya wa tarkilan tiga itu kali. Amlam tunggu wong rais bakat kafir mbok elingno cek rambo elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inamatung diru mestine ngelingno sira. Maksudnya yan fa'u tegese manfaate wa ing garuka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak manut sapa man adzikra Al-Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyanan uti sapa man Ar-Rahman yang awase Rahman duwi padahal ora roh pengiran.
Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah, toh walam nyaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nek dhewe iki apa takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri bil iki barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil iki ra tak terjemah. Oh. Wan piye namanya ini wa khosya lan di sapa wong ar-Rahman yang wasir Rahman bil iki padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah gitu. Barang kok malah repot. Fabasiru monggo ngeke cerita gembira sira man bima firoten kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wal jannatu swarga. Inna satu ning sunawa nahnu ya ingsun iku nuhi uripna ingsun almauta ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di Lauh Mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'awidu. Bejo wong mati kemudian juta-jutanya malok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya, mau jalannya orang turun ngaji. Sehingga anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuku jalan yang takut ya pak. Kok tuku jalan? Bisa bapak aku nih lemari dia no jalan. Lah tapi bisa bapak paham juga orang ya paham. Gue stop. Jelas itu anak tuh rumah kodamu makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis bahwa sekarang mana gue kepengen dengan nanti syukuran pisan-pisan nanti syukuran pertama nak kita bisa sholat gue ini kan banyak orang syukuran perkara ulang tahu kenapa pertama nak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ila yaumil boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholatnya. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah tidak zina, gue demen, gue judi. Nabi Ibrahim melok terus, makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orang. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya aku mau cerita, gue gelo ya monggo, terus mutung orang ngaji ya monggo. Gue orang ngaji, gue murid gue gampang, gue murid guru gue aku kangen kan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh liane larang nyewane.
Wa atharum lan bekas-bekas yang baik. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak ono sing ngalahi maca ini. Nurokno maca ini. Paham ya? Ayo kita kitab Musnad Ahmad. Nak ra gudi larang ngono. Ora ono sing maca ora ono isine, paling kenangane kok gudi larang. Tapi baru kaya sing maca kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau lah niru nakus mati ngorek jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate. Orang jadi karu-karuan. Jadi Imam Suyuti loh. Tafsirku udah ngono. Aja dirusak kabeh. Wa atharuhum mastun nabihi ba'da. Wah kalau suara dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sekolah. Tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kula sa'enan yang saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'en bi fi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'en bi fi'lin kan fi'il fasiru kan nafsiri bil fi'il wa dawu asaina. Ahsaina kula sa'en ahsai. Nah berarti namanya di wa kula sa'en lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kula sa'en lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsaina tegese ngitung ingsun bisa. Dogat nahu tegese ngitung ingsun bisa fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam maknane kitab induk mufidin kan jelas. Kitab penting si kitab ini kan jelas. Wa dal kitabul bayin iku Allahul mahfuz. Subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsyihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha